Satu pernyataan Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba membuat banyak pejabat mendadak tidak nyaman. Program raksasa 330 triliun rupiah kini mulai disorot. Apakah ini sekadar efisiensi atau ada sesuatu yang lebih besar? Kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya jadi 3,6% tadi. Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Emang enggak? Kita lihat. Yang jelas MBG kan program yang bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu, yang lain-lain lah gitu. Misalnya beli motor, SPPG dikasih motor, mereka senang, saya rugi. Misalnya lagi beli komputer, SPPG dikasih komputer. Defisit APBN mengancam saat Purbaya menyentil MBG dan membuat banyak pejabat mendadak tidak nyenyak tidur. Kalau kita jujur sedikit saja, pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya beberapa waktu lalu itu sebenarnya bukan pernyataan biasa. Kelihatannya santai. Nada bicaranya juga tidak tinggi, tidak ada meja yang digebrak. Tapi efeknya seperti lemparan batu kecil ke kolam yang airnya tenang. Riaknya kemana-mana. Dan salah satu orang yang kemungkinan besar paling merasakan riak itu adalah Kepala BGN Pani Kalangkabut. Kenapa? Karena ketika para jurnalis bertanya kepada Purbaya soal kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, jawaban yang keluar dari mulut sang Menteri Keuangan justru menyentil satu program yang nilainya luar biasa besar. Program MBGE. Begitu kata MBG keluar dari mulut Purbaya, banyak orang langsung pasang telinga. Bukan karena MBG program kecil, justru sebaliknya. Ini salah satu program sosial paling besar dalam sejarah Indonesia. Anggarannya tidak main-main. Lebih dari 330 triliun rupiah per tahun. Kalau dihitung kasar, itu sekitar 1,2 triliun rupiah setiap hari. Bayangkan. Setiap matahari terbit, negara mengeluarkan lebih dari 1 triliun rupiah hanya untuk satu program. Angka sebesar itu tentu membuat siapapun langsung berpikir satu hal. Kalau ada kebocoran sedikit saja, nilainya bisa luar biasa besar. Nah, disitulah letak kegelisahan yang mungkin sekarang sedang dirasakan oleh banyak pejabat yang terlibat dalam program tersebut. Semua bermula dari pertanyaan sederhana para jurnalis. Pertanyaannya kira-kira begini. Pak, kalau harga minyak dunia terus naik, pemerintah akan melakukan penghematan di sektor mana? Pertanyaan yang sebenarnya standar. Setiap negara pasti punya skenario kalau harga minyak naik. Karena minyak itu ibarat darah dalam tubuh ekonomi. Begitu harganya naik, efeknya kemana-mana, subsidi BBM naik. Biaya transportasi naik, harga barang ikut naik. Dan akhirnya yang paling terasa adalah tekanan pada APBN. Para jurnalis mungkin berharap jawaban klasik. Biasanya kalau pemerintah sedang tertekan oleh harga minyak dunia, ada satu kata yang sering muncul. Kata itu sederhana tapi bikin rakyat langsung gelisah. Penyesuaian harga BBM. Bahasa halusnya memang penyesuaian. Tapi rakyat paham artinya BBM naik. Namun yang menarik, Purbaya justru tidak masuk ke arah sana. Ketika jurnalis mulai memancing dengan pertanyaan yang agak provokatif, misalnya apakah harga Pertalite bisa naik sampai Rp15.000 per liter, Purbaya langsung memotong. Ia menegur dengan nada yang cukup tegas. Kurang lebih pesannya seperti ini, jangan provokatiflah. Kalimat pendek, tapi cukup membuat ruangan konferensi pers jadi sedikit canggung. Karena di situ terlihat jelas bahwa Purbaya tidak ingin diskusi langsung diarahkan ke kenaikan BBM. Ia bahkan menegaskan satu hal yang cukup penting. Pemerintah, kata dia, tidak serta-merta akan menaikkan harga BBM hanya karena harga minyak dunia naik. Ini menarik. Karena dalam sejarah ekonomi Indonesia, langkah yang paling sering diambil ketika harga minyak melonjak adalah menaikkan harga BBM. Logikanya sederhana. Kalau subsidi terlalu besar, APBN bisa jebol. Jadi biasanya rakyat diminta berbagi beban. Namun kali ini Purbaya tampaknya memilih jalan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa pemerintah punya berbagai skenario untuk menjaga stabilitas anggaran negara. Artinya apa? Artinya sebelum rakyat diminta menanggung beban lewat kenaikan BBM, pemerintah akan melihat dulu apakah ada kebocoran anggaran di tempat lain. Dan disitulah muncul satu kalimat yang langsung membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Purbaya menyebut kemungkinan penghematan di program MBGE. Kalimatnya tidak panjang, tidak dramatis.
tapi cukup untuk membuat ruang diskusi ekonomi langsung panas. Karena kalau kita berpikir sedikit saja, sebenarnya ini agak janggal. Program MBGE adalah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini bukan proyek kecil yang bisa dipangkas begitu saja. Ini program politik sekaligus program sosial. Target penerimanya bahkan disebut mencapai 80 juta orang. 80 juta. Itu hampir sepertiga penduduk Indonesia. Secara logika politik, sangat kecil kemungkinan seorang Menteri Keuangan dengan enteng mengatakan program prioritas Presiden akan dipotong. Kecuali ada sesuatu yang membuat dia merasa perlu mengatakan itu. Dan disinilah analisis mulai menarik. Karena sebenarnya Purbaya tidak pernah mengatakan bahwa jatah makanan untuk masyarakat akan dipotong. Tidak. Ia justru menegaskan hal yang sebaliknya. Program MBG tetap akan berjalan. Anggaran makanan tetap ada. Yang bisa dihemat adalah bagian lain dari struktur anggaran tersebut. Nah, kalimat ini yang bagi para ekonom langsung terasa seperti kode keras. Dalam dunia anggaran negara, kata efisiensi seringkali menjadi bahasa halus dari sesuatu yang lebih sensitif, yaitu pemborosan. Dan kalau pemborosan itu tidak wajar, biasanya orang mulai memakai kata lain yang lebih tajam. Korupsi. Memang Purbaya tidak pernah mengucapkan kata itu secara langsung. Tapi dalam politik dan ekonomi, kadang yang tidak diucapkan justru lebih keras dari yang diucapkan. Bayangkan posisi seorang Menteri Keuangan. Dia adalah orang yang paling tahu kemana saja uang negara mengalir. Setiap angka di APBN melewati meja kementeriannya. Setiap program besar pasti dianalisis oleh tim ekonom dan auditor. Jadi ketika seorang Menteri Keuangan secara spontan menyebut satu program besar sebagai kandidat efisiensi, biasanya itu bukan sekadar tebakan. Itu biasanya hasil dari rasa curiga yang sudah lama mengendap. Dan rasa curiga itu makin masuk akal kalau kita melihat besarnya anggaran MBG. 330 triliun rupiah per tahun. Angka sebesar itu bahkan lebih besar dari anggaran banyak kementerian digabung. Dalam ekonomi publik ada satu hukum tidak tertulis. Semakin besar anggaran sebuah program, semakin besar pula potensi kebocoran jika sistem pengawasannya tidak kuat. Ini bukan tuduhan. Ini realitas yang sudah berkali-kali terjadi di berbagai negara. Proyek besar selalu menarik banyak pihak. Kontraktor, vendor, distributor, perantara. Dan di antara semua itu sering muncul satu fenomena yang dikenal para ekonom dengan istilah sederhana markup. Harga dinaikkan sedikit, biaya ditambah sedikit, komponen dipisah-pisah. Kalau dilakukan sekali mungkin kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari pada program bernilai 1,2 triliun rupiah per hari, efeknya bisa sangat besar. Itulah sebabnya pernyataan Purbaya tidak bisa dianggap sebagai komentar biasa. Karena dalam satu kalimat pendek, ia seperti memberi sinyal bahwa pemerintah mulai melihat lebih dalam ke dalam struktur anggaran program tersebut. Apalagi Purbaya dikenal sebagai ekonom yang cukup keras soal disiplin fiskal. Baginya, kebocoran anggaran bukan sekadar masalah administrasi. Itu bisa menjadi bom waktu bagi ekonomi negara. Karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru bisa hilang di tengah jalan. Dan kalau itu terjadi dalam program sebesar MBGI, dampaknya bisa sangat luas. Program yang seharusnya menjadi kebanggaan pemerintah justru bisa berubah menjadi skandal besar. Itulah mungkin yang ingin dicegah oleh Purbaya sejak awal. Karena bagi seorang Menteri Keuangan, menjaga kesehatan APBN itu seperti menjaga kesehatan jantung. Begitu jantungnya bermasalah, seluruh tubuh ekonomi bisa ikut goyah. Dan ketika tekanan mulai datang dari kenaikan harga minyak dunia, Purbaya tampaknya mulai bertanya satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat penting. Apakah semua uang negara sudah benar-benar digunakan dengan benar? Pertanyaan sederhana. Tapi jawabannya bisa mengguncang banyak meja kekuasaan. Harga minyak dunia naik, Purbaya pilih bongkar. Anggaran MBG daripada naikkan BBM. Kalau kita perhatikan dengan jernih, langkah yang diambil Purbaya sebenarnya cukup tidak biasa dalam tradisi ekonomi Indonesia. Biasanya kalau harga minyak dunia naik, pemerintah langsung masuk ke mode siaga 1. Para pejabat ekonomi rapat maraton. Para menteri keuangan mulai menghitung ulang angka subsidi. Dan tidak lama kemudian muncul kalimat yang sering membuat rakyat langsung menghela napas panjang. Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Kalimat yang terdengar halus itu sebenarnya punya arti yang sangat sederhana. Harga BBM naik. Dan kalau BBM naik, efeknya tidak berhenti di pom bensin.
ongkos transportasi naik, harga sembako ikut merangkak, biaya produksi naik, dan akhirnya yang paling terasa adalah daya beli masyarakat yang tergerus. Karena itu setiap kali isu kenaikan BBM muncul, masyarakat selalu waspada. Tapi kali ini situasinya agak berbeda. Ketika para jurnalis mencoba memancing kemungkinan kenaikan harga BBM akibat naiknya harga minyak dunia, Purbaya justru memberikan respons yang cukup tajam. Ia menolak logika bahwa kenaikan harga minyak dunia harus otomatis diikuti dengan kenaikan harga BBM dalam negeri. Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai cara untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa harus langsung membebani masyarakat. Kalimat ini penting, karena secara tidak langsung, Purbaya sedang mengatakan sesuatu yang cukup keras. Jangan buru-buru minta rakyat berkorban kalau negara sendiri belum memastikan anggarannya benar-benar bersih dari kebocoran. Kalau kita terjemahkan ke bahasa sehari-hari, kira-kira pesannya seperti ini. Jangan minta rakyat bayar lebih mahal kalau uang negara sendiri masih bocor kemana-mana. Pedas? Memang. Tapi dalam ekonomi, itu logika yang sangat masuk akal. Bayangkan saja, kalau rumah tangga sedang kekurangan uang, langkah pertama yang biasanya dilakukan bukan menaikkan harga makanan untuk anak-anak. Yang dilakukan biasanya adalah mengecek dulu pengeluaran. Apakah ada pemborosan? Apakah ada pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu? Apakah ada uang yang bocor tanpa disadari? Nah, pendekatan yang sama tampaknya sedang dilakukan oleh Purbaya. Daripada langsung menaikkan harga BBM, ia memilih melihat ulang struktur belanja negara. Dan ketika proses melihat ulang itu dimulai, satu program langsung muncul di radar. MBGE. Kenapa MBG? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena dari sisi anggaran program ini sangat besar. Sekali lagi, nilainya lebih dari 330 triliun rupiah per tahun. Untuk memberi gambaran betapa besarnya angka ini, kita bisa bandingkan sedikit. Anggaran pendidikan nasional saja sekitar 600 triliun rupiah. Artinya, MBG hampir setengah dari itu. Dan kalau kita pecah per hari, nilainya sekitar 1,2 triliun rupiah. Artinya setiap hari negara mengeluarkan uang lebih dari 1 triliun untuk menjalankan program ini. Dalam dunia ekonomi publik, angka sebesar ini otomatis membuat para ekonom menjadi ekstra waspada. Bukan karena programnya salah. Program bantuan sosial pada dasarnya memang penting. Masalahnya bukan di niatnya. Masalahnya sering muncul di mekanisme pelaksanaannya. Di banyak negara, program sosial dengan anggaran raksasa sering menghadapi masalah klasik. Distribusi tidak efisien, biaya operasional terlalu besar, sistem pengadaan barang yang rawan permainan. Dan di Indonesia, kita sudah terlalu sering melihat cerita seperti ini. Mulai dari proyek infrastruktur yang tiba-tiba membengkak biayanya, sampai bantuan sosial yang sebagian dananya justru menguap di tengah jalan. Karena itulah ketika Purbaya menyebut kata efisiensi, banyak analis ekonomi langsung membaca sinyal yang lebih dalam. Ia tidak sekadar bicara soal penghematan. Ia sedang bicara soal potensi pemborosan sistemik. Dan pemborosan sistemik biasanya tidak muncul begitu saja. Seringkali pemborosan itu muncul dari desain kebijakan yang kurang tepat. Misalnya dalam skema pembagian anggaran. Dalam program MBGE sendiri, salah satu hal yang mulai dipertanyakan oleh banyak ekonom adalah struktur biaya per porsi makanan. Secara resmi, biaya satu porsi makanan ditetapkan sekitar Rp15.000. Angka ini sebenarnya cukup masuk akal jika dilihat dari kebutuhan gizi dasar. Namun, ketika rincian anggarannya dibuka, muncul beberapa komponen tambahan. Misalnya ada sekitar Rp3.000 untuk biaya transportasi. Kemudian ada lagi sekitar Rp2.000 untuk berbagai biaya operasional tambahan. Sekilas angka ini terlihat kecil. Tapi dalam dunia anggaran negara, komponen kecil yang dipisah-pisahkan seperti ini sering menjadi celah yang cukup besar. Karena semakin banyak komponen biaya yang dipisahkan, semakin banyak pula ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan angka. Para ekonom sering menyebut fenomena ini sebagai fragmentasi biaya. Artinya biaya yang seharusnya menjadi satu paket utuh justru dipisah menjadi banyak komponen. Dan setiap komponen membuka peluang untuk markup. Kalau markup itu hanya Rp1.000 per porsi mungkin tidak terasa, tapi kalau program ini melayani puluhan juta penerima manfaat setiap hari, angka kecil itu bisa berubah menjadi ratusan miliar rupiah dalam setahun. Itulah yang membuat banyak pengamat mulai bertanya-tanya. Apakah struktur biaya MBGE sudah dirancang dengan cukup efisien?
Atau justru sejak awal sudah ada desain yang membuka ruang pemborosan? Pertanyaan ini tentu tidak nyaman bagi banyak pihak, karena MBGE bukan sekadar program ekonomi. Ini juga program politik, program unggulan presiden, dan keberhasilan program ini akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan. Namun justru karena itu program ini harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah. Disinilah langkah Purbaya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih dianggap menyerang program presiden, sebenarnya ia bisa saja sedang melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu menyelamatkan program tersebut sebelum terlambat. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak program besar yang awalnya penuh harapan, tapi akhirnya rusak karena korupsi. Bukan karena niatnya salah, tapi karena sistem pengawasannya lemah. Purbaya tampaknya tidak ingin hal yang sama terjadi pada MBGE. Karena jika program sebesar ini sampai tersandung skandal korupsi, dampaknya tidak hanya pada keuangan negara. Kepercayaan publik juga bisa ikut runtuh, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Konflik di Timur Tengah terus memanas, harga minyak dunia mulai bergerak naik. Pasar keuangan global juga sedang sensitif. Dalam situasi seperti ini, stabilitas ekonomi domestik menjadi sangat penting. Dan stabilitas itu sangat bergantung pada satu hal: kepercayaan. Kalau masyarakat percaya bahwa uang negara dikelola dengan baik, mereka akan lebih tenang menghadapi tekanan ekonomi. Tapi kalau masyarakat mulai percaya bahwa anggaran negara bocor di mana-mana, situasinya bisa berubah. Karena itulah Purbaya tampaknya memilih langkah yang cukup berani. Daripada langsung menaikkan harga BBM dan membuat rakyat panik, ia lebih dulu membuka diskusi tentang efisiensi anggaran. Dan program MBGE menjadi salah satu yang paling disorot karena nilainya yang sangat besar. Langkah ini tentu tidak akan disukai oleh semua orang. Dalam dunia anggaran negara, setiap rupiah biasanya sudah punya pemilik kepentingan. Ada kontraktor, ada penyedia jasa, ada distributor, ada berbagai jaringan ekonomi yang hidup dari proyek-proyek besar. Ketika seorang menteri keuangan mulai bicara tentang efisiensi, banyak pihak biasanya langsung merasa tidak nyaman. Karena efisiensi berarti satu hal yang sangat sederhana. Uang yang selama ini mengalir deras bisa mulai dipersempit. Dan kalau aliran uang mulai dipersempit, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Namun dari sudut pandang rakyat, langkah seperti ini justru yang paling diharapkan. Karena rakyat tentu lebih senang melihat pemerintah membereskan kebocoran anggaran daripada langsung menaikkan harga BBM. Logikanya sederhana. Kalau uang negara masih bocor, kenapa rakyat yang harus disuruh menutupinya? Pertanyaan inilah yang sekarang mulai menggantung di udara. Apakah pernyataan Purbaya hanya sekadar peringatan halus? Atau sebenarnya ini adalah tanda awal bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemeriksaan besar terhadap struktur anggaran MBGE? Karena jika benar ada pemborosan sistematis di dalam program sebesar ini, maka dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya bagi APBN, tapi juga bagi banyak pihak yang selama ini menikmati aliran dana dari program tersebut. Dan jika suatu hari nanti audit besar benar-benar dilakukan, mungkin kita akan melihat sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan ekonom. Bagaimana uang ratusan triliun rupiah benar-benar digunakan? Anggaran MBG 1,2 triliun rupiah per hari. Saat Purbaya mulai mencium pola pemborosan sistematis. Sekarang kita masuk ke bagian yang mulai membuat banyak orang di lingkaran birokrasi mendadak gelisah. Bukan karena tuduhan, bukan karena ada orang yang langsung dituduh korupsi, tapi karena angka. Dalam dunia ekonomi, angka sering lebih jujur daripada pidato. Dan angka program MBG ini memang bukan angka yang kecil. Kita ulang lagi supaya terasa skalanya. Total anggaran MBG sekitar 330 triliun rupiah per tahun. Kalau dibagi 365 hari, itu berarti sekitar 1,2 triliun rupiah setiap hari. Satu hari. Bayangkan, negara membuka mata pagi hari, dan langsung ada lebih dari 1 triliun rupiah yang bergerak untuk satu program. Angka sebesar ini bagi seorang menteri keuangan bukan sekadar angka. Ini seperti lampu sorot yang sangat terang, karena dalam pengalaman banyak negara, program dengan anggaran raksasa selalu memiliki satu risiko besar. Inefisiensi sistemik. Artinya pemborosan yang bukan terjadi sekali dua kali, tapi menjadi pola dalam sistem. Dan pola seperti ini biasanya tidak terlihat dari permukaan. Di atas kertas semuanya tampak rapi. Laporan keuangan bersih, dokumen lengkap, administrasi tertib.
Tapi kalau dibedah lebih dalam, baru terlihat bahwa biaya yang seharusnya bisa Rp10.000 justru menjadi Rp15.000. Yang seharusnya bisa Rp12.000 malah membengkak jadi Rp18.000. Dan yang paling sering terjadi adalah fenomena yang oleh ekonom disebut inflasi birokrasi. Bukan inflasi harga pasar, tapi inflasi yang terjadi karena terlalu banyak lapisan dalam rantai distribusi anggaran. Misalnya begini, negara menganggarkan satu porsi makanan Rp15.000. Di atas kertas terlihat sederhana, tapi dalam praktiknya, uang itu sering melewati banyak tangan. Ada pengelola pusat, ada pengelola daerah, ada yayasan mitra, ada vendor makanan, ada distributor bahan baku. Setiap lapisan biasanya mengambil bagian biaya operasional, dan setiap lapisan membuka ruang untuk satu hal yang sering tidak terlihat oleh publik. Markup kecil yang berulang. Bayangkan kalau di setiap lapisan ada tambahan biaya hanya Rp500. Tidak terasa memang, tapi kalau ada 5 lapisan birokrasi, tambahan biaya bisa mencapai Rp2.500. Padahal makanan yang sampai ke penerima manfaat tetap sama. Inilah yang sering membuat program sosial menjadi jauh lebih mahal daripada seharusnya. Dan bagi ekonom seperti Purbaya, pola seperti ini biasanya langsung terlihat. Karena tugas Menteri Keuangan sebenarnya bukan hanya membagi anggaran, tapi juga memastikan nilai setiap rupiah benar-benar maksimal. Dalam istilah ekonomi publik, ini disebut value for money. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus menghasilkan manfaat sebesar mungkin. Nah, disinilah mulai muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah Rp15.000 per porsi dalam program MBGE benar-benar angka yang paling efisien? Atau sebenarnya angka itu bisa lebih rendah jika sistem distribusinya lebih sederhana? Pertanyaan ini semakin menarik ketika rincian anggaran mulai diperhatikan. Seperti yang sudah sempat disebut sebelumnya, dari Rp15.000 per porsi itu, ternyata ada beberapa komponen yang dipisahkan. Sekitar Rp3.000 untuk transportasi. Kemudian ada sekitar Rp2.000 untuk biaya tambahan lainnya. Disinilah beberapa ekonom mulai mengangkat alis. Karena dalam konsep ekonomi produksi makanan, biasanya biaya transportasi dan operasional sudah masuk dalam harga produksi. Artinya ketika sebuah vendor menyebut harga Rp15.000, angka itu seharusnya sudah mencakup semuanya. Bahan baku, tenaga kerja, distribusi, operasional. Kalau biaya itu dipisah lagi menjadi komponen tambahan, ada kemungkinan dua hal. Yang pertama, sistem penganggarannya kurang efisien. Yang kedua, ada ruang bagi berbagai pihak untuk bermain dalam komponen tambahan tersebut. Sekali lagi, ini bukan tuduhan. Tapi dalam dunia ekonomi publik, desain anggaran yang terlalu rumit sering menjadi pintu masuk kebocoran. Dan kebocoran itu bisa terjadi tanpa harus ada niat jahat sekalipun. Kadang sistem yang terlalu kompleks dengan sendirinya menciptakan pemborosan. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Ada satu isu lain yang mulai diperbincangkan oleh para analis kebijakan publik, yaitu soal peran yayasan sebagai mitra pengelola. Dalam struktur MBGE, beberapa pengelola disebut berbentuk yayasan. Nah, disinilah muncul sedikit kejanggalan dari sudut pandang hukum ekonomi. Karena secara definisi, yayasan adalah lembaga nirlaba. Artinya tujuan utamanya bukan mencari keuntungan. Yayasan biasanya bergerak di bidang sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Namun dalam beberapa skema yang dibicarakan, yayasan ini justru mendapatkan insentif operasional. Kalau insentif itu hanya sekadar pengganti biaya operasional, mungkin masih wajar. Tapi kalau insentif itu mulai menyerupai margin keuntungan, konsep yayasan menjadi agak rancu. Karena secara hukum, yayasan tidak dirancang untuk menjadi entitas bisnis. Disinilah banyak ekonom mulai mengatakan bahwa desain kelembagaan MBG perlu diperjelas. Bukan untuk menghambat program, justru untuk melindungi program tersebut dari potensi masalah hukum di masa depan. Karena jika struktur lembaganya tidak jelas, suatu hari nanti bisa saja muncul persoalan hukum yang jauh lebih besar. Dan kita semua tahu, dalam sejarah kebijakan publik Indonesia, banyak program bagus yang akhirnya terganggu karena masalah tata kelola. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena desain sistemnya kurang matang. Purbaya tampaknya memahami risiko ini sejak awal. Sebagai ekonom, ia tahu bahwa program sosial berskala raksasa seperti MBGE adalah pedang bermata dua. Kalau berhasil, dampaknya luar biasa. Puluhan juta masyarakat bisa mendapatkan manfaat.
kualitas gizi bisa meningkat, ekonomi lokal bisa bergerak karena permintaan bahan makanan meningkat. Tapi kalau sistemnya bocor, hasilnya bisa sebaliknya. Anggaran negara habis, program jadi sasaran kritik, dan kepercayaan publik ikut turun. Karena itulah ketika Purbaya berbicara tentang efisiensi, sebenarnya ia sedang mengirim pesan yang cukup jelas kepada semua pihak yang terlibat. Pesannya kira-kira seperti ini. Program ini terlalu besar untuk dikelola dengan cara biasa-biasa saja. Anggaran ratusan triliun rupiah membutuhkan sistem pengawasan yang luar biasa ketat. Transparansi harus tinggi. Distribusi harus sederhana. Biaya harus rasional. Kalau tidak, program sebesar ini bisa menjadi ladang empuk bagi berbagai kepentingan. Dan kita semua tahu satu fakta pahit dalam politik anggaran. Di mana ada uang besar, di situ biasanya ada banyak pihak yang ingin ikut menikmati. Itulah sebabnya pernyataan Purbaya mulai terasa seperti alarm. Bukan alarm yang berbunyi keras, tapi alarm yang cukup jelas bagi mereka yang memahami bahasa ekonomi. Bahwa pemerintah mulai melihat lebih dalam ke dalam struktur biaya program MBG. Dan kalau pemeriksaan lebih dalam benar-benar dilakukan, kemungkinan akan muncul satu pertanyaan besar. Apakah anggaran 330 triliun rupiah ini benar-benar digunakan secara optimal? Atau justru ada pola pemborosan yang selama ini tidak terlalu diperhatikan? Karena kalau pemborosan itu memang ada, memperbaikinya bisa menjadi langkah yang jauh lebih bijak daripada langsung menaikkan harga BBM. Logikanya sederhana. Kalau kebocoran bisa ditutup, negara bisa menghemat puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Dan kalau uang sebesar itu bisa dihemat, tekanan terhadap APBN tentu akan jauh berkurang. Itulah yang tampaknya sedang dipikirkan oleh Purbaya. Daripada meminta rakyat membayar lebih mahal di pom bensin, lebih baik negara memastikan dulu bahwa uang rakyat tidak bocor di dalam sistemnya sendiri. Namun semua ini baru permulaan. Karena tekanan sebenarnya bisa muncul ketika harga minyak dunia benar-benar naik lebih tinggi. Dan jika harga minyak sampai menembus angka tertentu, pemerintah mungkin tidak punya pilihan selain melakukan penyesuaian besar dalam anggaran. Disitulah nama MBGE kembali muncul dalam perhitungan. Bukan untuk dihentikan, tapi untuk diperiksa lebih ketat dari sebelumnya.